Gen Z nih, Gen Z kalau nggak kena anxiety ya bipolar lah. Keren penyakit kita tuh. Kalian para boomer sama milenial paling sakitnya apa sih? Rematik, angin duduk, ya. Aneh banget ya orang tua, penyakit ada kata kerjanya, angin duduk. Jangankan war flash sale, kita cuma modal tahu nama cowok, kita bisa tahu dia lahir di mana, mantannya berapa, dan Instagram yang dia follow siapa aja kita tahu. Oh, tak. Kita tuh di jalan kayak model WRP tau gak sih? Kayak set. Oh. People, balik lagi bareng sama gue Firda Indira di Adi Cuanda Season 2 Episode 2 powered by TAYTB Women's Warrior. Agak sedikit terpenggal dengan satu napas yang gue berusaha sanggup, ternyata gak sanggup. Jadi mohon maaf teman-teman semua. Balik lagi seperti biasa, acara kali itu spesial banget karena kenapa? Kita tuh ngedukung wanita-wanita Indonesia. Terutama yang punya mimpi untuk jadi pengusaha sukses agar apa? Agar berani mulai dan berani naik level. Ya sekarang kita tuh para wanita tuh harus bisa mulai lebih punya apa ya? Semangat juang yang tinggi untuk menaikkan diri kita sendiri. Harga diri kita, betul? Dengan mulai berusaha, investasi, itu harus mulai guys. Kenapa? Kita lebih baik naikin level diri kita sendiri dibanding kita berharap naik ke pelaminan. Karena gak bisa Yura. Dia maunya sama temen aku. Ada kejadian temen gue itu begitu. Tapi teman-teman, itu masih tetap sama konsepnya. Kita akan ada ngadu dua komika yang lucu-lucu banget. Dan lebih lucu dari episode 1 kemarin. Gue percaya setelah ini gue dimusuhin oleh komunitas. Terutama komik-komik cewek. Tapi emang lucu-lucu banget. Dan kita akan adu dua-duanya itu dengan seperti biasa. Ada tema-tema dan topik tertentu yang akan dia bahas di dalam materinya dia. Topik itu kita akan ngebahas dari mulai garasi, menuju ke ruko, sampai keranjang kuning TikTok. Sekarang tuh keranjang kuning TikTok tuh udah mulai pada apa ya? Eksis gitu, ya kan? Kayak gue lagi live nih cerita soal mantan gue yang selingkuh. Ada tiba-tiba followers gue nanya, Kak keranjang kuningnya mana? Hei! Gue gak mungkin naruh sampah di barang dagangan gue. Ngapain ya kan? Tapi itu lagi eksis banget karena sekarang itu kan eranya udah mulai digital. Udah banyak nih sekarang usaha-usaha menuju ke platform-platform digital atau online. Jadi kita akan menantang dua komika kita untuk ngebahas tentang usaha di era internet dan media sosial. Tapi seperti biasa kita kalau misalnya ada yang lucu, paling lucu nih salah satu di antara dua ini pemenangnya. Itu caranya gampang banget, kita menunjukkan dengan apa? Pertama, ketawa mereka apakah mereka akan jadi ketawa karir ataukah ketawa terhibur. Nah yang pertama karir. Ini masih karir. Karena lucunya nanti di komik yang mana. Langsung aja kita panggil komik yang pertama, ada Kak Mailani Munhar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Mailani. Sebuah kehormatan buat gue bisa tampil di acara ini karena menurut ya setahu gue ya, komik-komik yang datang di acara ini tuh komik-komik yang namanya udah besar, kayak Ebel Kobra, Diki Divi, Jui Purwoto. Ini sekarang OCBC tiba-tiba ngundang komik namanya Mailani. Siapa Mailani? Nih sekarang lawan gue nih Kavina, the real orang besar, lu lihat dah. Gede kan? Kemarin gue pas di calling tuh sampai mikir, kok bisa sih OCBC ngundang gue?
Apakah gue udah terkenal Kiki Saputri? Serius, gue masuk ke sini aja petantang petenteng. Sampai dicegat satpam kan, Mbak mau kemana? Mau syuting. Bapak nggak tahu Mailani? Bapaknya jawab dengan nada bingung, Mailani. Apaan tuh? Apaan tuh? Bukan siapa gitu. Ternyata gue gede di kepala gue sendiri, teman-teman. Tapi gue ngucapin makasih banget buat OCBC udah ngundang komik UMKM kayak gue. Emang cuma OCBC lah bang terbaik di dunia ini. Nyala OCBC. Ya gue Mailani, gue nih sarjana psikologi dan alhamdulillah sekarang masih nganggur. Serius, gue sebagai sarjana psikologi susah banget dapat kerja. Karena setiap kali dites kerja gue tuh selalu mentok pas interview HRD. Mereka tuh selalu nanya, jadi benar kamu anak psikologi? Iya benar, bisa baca pikiran saya dong. Aku jawab aja kan, oh bisa pak, asal ada 2 juta. Gak apa-apa dah, saya gak diterima kerja, yang penting dapat duit duluan. Lumayan 2 juta kan buat DPN Max. Sumpah, aneh banget setiap orang ketemu anak psikologi, mikirnya selalu bisa baca pikiran orang lah, nyelesain masalah orang lah. Padahal kenyataannya enggak. Boro-boro bisa nyelesain masalah orang gitu. Nih gue sama bapak gue sendiri aja kagak akur. Hampir setiap hari gue balik malam kagak pernah dicariin. Bapak gue lebih milih ronda loh. Dia lebih milih nyari maling daripada anaknya sendiri. Kita tuh gak bisa nyelesain masalah orang tuh gak bisa. Apalagi ya, nih faktanya aja nih di kelas gue dari 30 mahasiswa yang kuliah 21-nya tuh ngalami masalah psikis. 9-nya jadi psikopat. Ini kan menandakan bahwa kita kuliah tuh bukan buat nyelesain masalah orang. Berobat jalan. Serius berobat jalan. Karena pada saat jam kosong yang kita lakuin di kelas tuh bukannya sharing materi tapi malah sharing masalah hidup. Dan masalah itu hidupnya tuh beragam gitu. Ada yang putus sama pacar, orang tuanya cerai, salah milih warna lipstick, semuanya banyak lah. Dan lo tau gak sih, pernah sekali waktu di jam kosong teman gue datang ke gue terus bilang, Melan, kayaknya gue pengen dah. Ih, jam kosong, pengen orang mah pengen makan ya. Gue nggak bisa tahu, susah. Gue udah lama nganggur, lama banget gue nganggur. Dan yang bikin gue lebih lama nganggur tuh karena gue nih Gen Z. Nih Gen Z ini kan terkenal dengan orang-orang yang apa-apa mental illness, ya kan? Banyak loh bos-bos yang gak mau kerja sama Gen Z. Gue kasih tahu aja nih buat lo pada yang ngomong kayak gitu. Anda benar. Karena buat gue nih sebagai Gen Z, mental illness tuh suatu lifestyle, men. Gaya hidup. Gen Z nih, Gen Z kalau gak kena anxiety ya bipolar lah. Keren penyakit kita tuh. Kalian para boomer sama milenial paling sakitnya apa sih? Rematik, angin duduk, ya. Aneh banget ya orang tua penyakit ada kata kerjanya angin duduk. Terus teman-teman, gue tuh udah lama nganggur. Gue udah cari kerja kemana-mana tapi nggak dapet juga. Akhirnya yang gue lakuin sekarang adalah cek kodam. Belum pernah kan lo nemuin anak psikologi yang percaya cek kodam? Gua doang. Gue penasaran di tubuh gue ada apa gitu. Hampir setiap malam gue masuk ke live kodam. Gue masuk, gue ketik Mailani, Mailani, Mailani. Orangnya jawab, ya Sinta kosong, Julmi kosong, Mailani ada kodam. Sang pemalas. Sang pemalas. Melan makanya jangan malas. Gue lebih percaya itu loh. Gue belajar psikologi 5 tahun. Sekarang gue lebih percaya cek kodam. Gue gak percaya lagi tuh sama omongan tokoh psikologi Sigmund Freud. Gak percaya gue. Mendingan omong kosong dia. Mendingan dia cek kodam. Lebih ada isinya. Walaupun macan putih gue percaya gitu. Sumpah, ya Allah susah banget tau nyari kerja. Tapi selain nontonin cek kodam ya, gue tuh sekarang nontonin orang-orang yang live
jualan di TikTok, banyak kan ya. Menurut gue itu tuh seru gitu, karena kita tuh memudahkan kita untuk membeli. Kayak kita tinggal tap-tap keranjang kuning, check out, udah tinggal tunggu tuh barangnya datang. Beda sama usaha nyokap gua. Nyokap gua usaha sayur di rumah. Dan usaha sayurnya tuh ya usaha yang konvensional gitu loh. Jadi orang-orangnya masih pada datang ke rumah, bawa keranjang sendiri. Terserah dah tuh mau bawa keranjang kuning, hijau, merah, pokoknya terserah. Yang nggak boleh tuh nggak pakai baju ke rumah gua. Itu telanjang, sorry. Baru sorry. Dan lo tau gak sih, kalau tempat warung itu tempatnya orang-orang atau ibu-ibu pada ngegosip. Gue sering banget ngedengerin ibu-ibu ngegosip di rumah gue, hampir setiap hari. Dan gue sampai hafal gosip-gosipnya. Ada tukang galon selingkuh, kang urut centil, sama ada yang udah lulus kuliah 2 tahun tapi gak kerja-kerja. Lah kata gue, ini mah gue. Dan emak gua ikutan nimbrung, ngeyain lagi. Ya Allah. Tapi ya, karena jadi bahan sentral orang-orang untuk ngerumpi, warung gua tuh termasuk rame gitu. Banyak orang-orang yang datang ke warung gua. Alhamdulillah usaha emak gua mah sukses lah. Gua sebagai anak muda nih, ngasih saran lah ke emak gue supaya dia tuh jualannya online gitu loh. Saran gue bukannya dia dengerin, gue malah kena omel. Kata dia, apaan sih Mel jualan sayur secara online, emang lu mau tomatnya busuk? Norak, dia gak tahu sekali ya. Norak banget. Lagian emang salah gue juga sih sebenarnya ngasih saran ke emak gue untuk jualan secara online, karena emak gue tuh segaptek itu. Enggak, emak gue gak punya M-Banking sampai sekarang. Gue sempat saranin ke dia beli M-Banking, bikin M-Banking gitu ya. Baru 1 hari dia bikin, besoknya udah lupa. Gue saranin ke dia, mah kalau mau pakai M-Banking mendingan tanggal lahir aja, kata gue kan gitu. Terus emak gue lupa tanggal lahirnya sendiri. Pokoknya kata dia yang dia inget dulu tuh Irian Barat lagi bebas gitu. Gue tiba-tiba belajar sejarah loh. Makanya kata gue mah mendingan game banking mah mendingan bank mah pakai OCBC aja ya. Banyak banget bisnisnya. Ya teman-teman, gue selain ini, emak gue tuh jago usaha karena emak gue tuh turunan Cina. Serius, turunan Cina. Dan menurut gue pernikahan 2 agama tuh nggak worth it gitu. Karena nih, emak gue nih, bapaknya tuh Cina, emaknya Islam. Dan sekarang lihat emak gue jadi apa? Jadi bingung. Ngaji nggak bisa, apalagi jadi barongsai. Beneran nggak bisa ngaji loh. Dan repotnya siapa? Gue yang harus ngajarin dia ngaji. Pernah sekali waktu gue ngajarin sama dia, mak, kalau setelah huruf ta itu huruf sa. Sa, oh bukan mah, sa. Sya, oh bukan mah, ada T-nya. Oh, tak. Sekian gomelan, terima kasih. Keren. Menurut gue gak apa-apa. Tadi dari materinya dia, apa yang paling lo inget, Bang? Marah-marah. Tapi keren tadi materinya masih diinget walaupun cuma bagian gue inget di bagian ngeblengnya doang yang ada suara paling kenceng ketika kayak ya maksud gue biarin aja, tinggal diingetin kayak gitu aja kan teman-teman. Itu paling gue inget. Tapi keren, terima kasih. Silakan duduk dulu untuk menenangkan hati. Kita penasaran dengan komika kita yang kedua. Apakah komika kita yang kedua ini jauh lebih dor? Atau dia jauh lebih Kita kan nggak tahu. Tapi gue percaya kali ini lucu banget, harusnya. Kita kan nggak tahu. Kita tidak boleh berekspektasi teman-teman semua. Tapi kalau kalian penasaran,
Langsung aja kita saksikan. Ini dia Kak Vina Mariana. Thank you. Sebelumnya terima kasih ya untuk OCBC udah ngundang saya. Keren banget OCBC, C-nya cinta. Tapi jujur ya agak kurang suka nih sama krunya yang tadi tuh ya syuting. Yang lain opening suruh jalan tembok, saya dari tangga. Gila, sengaja banget bikin engap ya. Tapi acara adu cuanda ini kayaknya emang niat banget bikin canda. Tahu nggak kenapa? Bayangin aja, Melanie, anak sekecil itu diduelin sama saya. Kayak, Mel, kita tuh harusnya nggak usah stand up, duel aja sini maju. Udah lucu. Tapi jadinya bukan adu cuanda, adu dada kita. Oke, sebelumnya kenalan dulu, nama saya Vina Mariana. Udah pada tahu belum? Sepi banget, gak ada yang tahu ya. Saya asli Pekalongan dan saya suka uang. Siapa yang tidak suka uang? Pada suka uang kan semua? Karena menurut saya, uang itu adalah sesuatu yang bisa dipegang dan dipercaya. Kita beli barang harga 20.000, bayar 100.000, kembalinya 80.000. Coba cowok kayak kalian. Kita kasih kepercayaan 100%, yang kembali ke kita kekecewaan. Dan yang paling ngeselin lagi selain kekecewaan tuh kadang yang paling brengsek nih menurut saya adalah ghosting. Pada tahu ghosting nggak? Ghosting ini adalah istilah yang mengacu kepada orang yang menganggap kita tuh nggak ada. Jadi kita tuh dianggap setan aja gitu buat dia. Nah ngomong-ngomong soal setan nih. Sebelum kita bahas setan ya. Saya ini asli Pekalongan dan orang Pekalongan ini masih identik sama yang namanya mitos, kepercayaan kayak gitu ya. Nah, mitos soal setan di Pekalongan adalah kalau kita nemu duit di jalan, duitnya kita ambil, kita bakal jadi tumbal pesugihan. Ini tuh lucu ya menurut saya. Tahu nggak lucunya kenapa? Setan harus sodakoh dulu buat ngambil tumbal. Ini kan kontradiktif gitu ya, sodakoh tapi jadi tumbal gitu. Dan menurut saya ini kalau ada orang pesugihan modelnya kayak gini ya, ngasih duit terus yang ambil duitnya dipakai dijadiin tumbal, ini tuh enak banget. Karena sekaligus bisa dijadikan media santet. Misal kita gak suka nih ya, kita pesugihan aja gitu, kirimin aja transferin duit gitu sama orang yang gak suka, ya kan? Musuh hilang jadi tumbal juga, jadi makin kaya kita. Dan saya ini membranding diri sebagai seorang independent woman ya. Jadi kalau misalkan OCBC ngundang saya yakin karena temanya juga Woman Warriors. Sebenarnya saya jadi independent woman tuh karena ya emang belum ada yang nafkahin aja ya. Biar keren gitu. Tapi tuh saya suka mikir gitu kayak dalam hati tuh ya Allah kenapa sih saya tuh nggak bisa gitu ketemu jodoh saya gitu ya. Apa jangan-jangan jodoh saya adalah diri saya sendiri gitu kan. Kan aneh gitu ya kan. Aduh, tapi sebenarnya saya tuh nggak pengen ya jadi independent woman. Saya mah pengennya diurusin, dinafkahin ya kan. Kayak yang itulah aktivitas-aktivitasnya para istri-istri cantik seperti Niat ya contohnya kan ya. Pagi nge-gym, siang arisan online gitu kan. Nah saya juga pengen kayak gitu. Kalau Niat ini sebagai istri yang memang sudah tercukupi semuanya, dia kalau gabut tiduran, scroll sosmed, check out sampai ketiduran. Iya kan? Kalau independent woman kayak saya, kita gabut, tiduran, scroll sosmed, check out, yang ada kita gemeteran di telepon pinjol.
Gila sih. Dan saya tuh suka banget ya belanja online gitu. Di sini pada suka belanja online ya. Salah satu alasan kenapa saya suka belanja online tuh banyak, nanti saya sebutin ntar ya. Tapi saking seringnya saya tuh belanja online, saya tuh jadi punya pemikiran yang kritis gitu ya. Pernah nggak kalian kalau misalkan sering belanja online gitu, terus kalian datang nih misalnya ke minimarket gitu ya, cek barang, ini mah di online biasanya buy one get one nih. Ya kan, jadi mikir gitu. Atau kalau misalkan kita beli ke warung gitu ya, ke warung ibunya jualan odol gitu. Wah, si ibu nih, ini odol mah di online harganya murah separuhnya, 2 kali lipat. Ibunya pengen cepet naik haji kali ya, jualannya mahal. Dan karena sering belanja online, saya tuh pernah dimarahin sama kurir. Karena dia kesel bolak-balik terus nganterin paket ke saya sehari bisa 2 kali. Pernah terakhir dia ngomel sama saya karena saya beli mie instan di online. Dan kebetulan yang nerima paketnya itu adik saya. Terus si abangnya bilang gini, "Mas, Mbak Vina tuh gak waras ya. Masa pesen mie instan di online, udah gitu tokonya di Aceh lagi." Parah ya. Tapi selain kurir yang jengkel sama saya, ada e-commerce yang juga jengkel sama saya. Shopee, hai Shopee. Saya diblokir Shopee gara-gara sering belanja. Bayangin saya dianggap melakukan pelanggaran karena sering belanja. Jadi ya, sumpah saya ngaju banding, saya tuh mau belanja doang. Dibenek dong belanja doang. Alasannya karena akun Anda terindikasi bot. Karena sering belanja. Karena apa? Karena saya suka war flash sale. Kalau war flash sale itu kan tangan harus cepet ya kan? Harus cepet-cepetan dan saya tuh pasti dapat. Gara-gara itu saya dikira bot. Shopee, asal kamu tahu ya, jangan remehkan kekuatan jari jemari wanita. Jangankan war flash sale, kita cuma modal tahu nama cowok, kita bisa tahu dia lahir di mana, mantannya berapa, dan Instagram yang dia follow siapa aja kita tahu. Jari ini bukan cuma untuk meletakkan cincin pernikahan. Ini tuh senjata untuk perempuan. Tepuk tangan untuk para perempuan. Tapi sebenarnya teman-teman ya, alasan yang paling logis ya buat saya, kenapa saya tuh suka belanja online dan tidak suka belanja langsung gitu ya, ke misalkan mall gitu. Saya tuh paling takut tahu nggak sih datang ke mall, karena mall tuh kayaknya tidak didesain untuk perempuan-perempuan gemoy seperti saya. Iya nggak sih? Kayak contoh sederhananya deh, rak baju, milih nih rak baju itu sempit banget segini. Itu saya kalau mau milih baju ya, kita tuh di jalan kayak model WRP tau gak sih, kayak set. Oh. Kan? Mic aja kesenggol. Kita jalan nih ya, kita jaga depan, belakang nyenggol. Jaga belakang, depan nyenggol ya kan. Kita jalan ambruk itu rak semuanya. Belum lagi kalau misalkan milih sepatu, ya kan, mau jongkok susah, ya kan, mau nunggu nggak enak sama yang di belakang ya. Lagian ya, saya tuh emang suka banget belanja online dari dulu banget gitu. Karena belanja online tuh enak gitu, cekot-cekot bayar gitu. Yang nggak enak ya cekot-cekot kepala bayar pinjol ya kan. Saya Vina Mariana, terima kasih. Enggak usah bingungin temen lu apal nggak tadi materi dia? Shopee. Tapi ya tadi dari materi dia gue ngerasa kayak lucunya dapet, podcastnya dapet. Banyak kata-kata mutiaranya anjir, ya kan? Tadi gue independent woman banget, terus laki-laki dikasih 100% dibalikinnya kekecewaan. Tapi lo tau quotes gue yang paling terkenal apa? Independent woman adalah cewek yang paling tidak independen ketika dia ketemu sama laki-laki yang tepat.
Apa? Gue masih hafal. Independent woman adalah wanita yang paling tidak independen ketika dia ketemu sama lelaki yang tepat. Pertanyaannya udah ketemu belum? Udah itu tadi, gue ngebahas itu aja. Agak untungnya juga ya podcast cinta-cintaan mulu gue. Gak usah nyumbang pancal, ngomong aja quotes ya kan, kelar. Lucu jadi. Terima kasih Kak. Silakan bernafas dulu untuk duduk di kursi. Tapi dia bisa di blokir Shopee. Perkara belanja dan nge-war. Rugi tuh Shopee kan, kehilangan satu customer yang royal. Udah join aja sama OCBC. Banyak. Emang ke situ arahnya tadi. Karena sekarang gue mau ngasih tau info-info ke kalian setelah kalian terhibur dari dua komik kita yang lucu-lucu banget. Di sini tuh ada, gue mau ngebahas tentang digital business daily transaction. Dimana tadi kan Kak Melanie udah ngebahas kan, usaha sayur ibunya tuh masih konvensional banget, nggak mau jualan online karena ya gaptek gitu. Karena mungkin di daerah belum segitu intunya sama media sosial, walaupun sekarang udah lumayan banyak ya gitu. Terus tadi Kak Vina juga di banned e-commerce karena suka belanja online, padahal itu menguntungkan bisnis si e-commerce-nya. Kayak tadi gue bilang, dia kehilangan nasabah. Ternyata dari cerita keresahan-keresahan para komika yang tadi dari sisi bisnisnya, kita juga jadi bisa melihat bahwa pembisnis itu banyak menghadapi berbagai tantangan dalam mengatur bisnisnya itu sendiri. Jadi, TIYTB, Women Warriors, punya solusinya. Apa tuh? Apa yang kita nggak punya solusinya guys? Kita punya solusinya pertama. Benefitnya adalah kita dapat akses ke berbagai transaksi untuk kebutuhan bisnis dan pribadi kalian. Kedua, buat womanpreneur yang udah punya usaha untuk mengembangkan bisnis dalam kemudahan para customer agar bisa dengan mudah bertransaksi, itu bisa melalui platform digital atau QRIS. Jadi lebih mudah bukan? Udah, itu kan ada titiknya, ayo dong support. Iya, emang di belakangnya ada kayak tanda koma sih, nggak titik sih gua. Cuma itu abis, emang dua itu. Tapi itu banyak banget, dengan keunggulan itu menurut gue itu bisa ngebantu kalian, para wanita yang punya usaha bisnis, mau mengembangkan kalian dan memudahkan customer kalian. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat menyebarluaskan bisnis kalian lebih besar lagi. Karena ada kemudahan-kemudahan yang baru yang diberikan oleh OCBC melalui TIYTB Women's Warriors ini. Keren! Skrip baru di otak yang tanpa saya tulis. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen yang terakhir di mana penentuan pemenang dari kedua komika ini. Let's go. Kita lihat ya, kira-kira siapa pendukung tim kanan, siapa pendukung tim kiri. Jawabannya tergantung tepuk tangan kalian. Yang mendukung yang kanan? Yang kiri? Emang ngebebanin. Gini aja Pak. Tapi gak apa-apa ya. Gue tuh udah ada di otak gue dan alasan kenapa gue milih. Karena ternyata ada syarat kedua untuk jadi pemenang. Syarat pertama yang tadi gue sebutin adalah tepuk tangan dari mereka. Ya kan, ada tawa meter dari penonton yang ada di sini. Kedua tadi gue gak sebutin di awal. Karena emang spesial. Dimana aing, dimana gue yang akan memutuskan. Nah, kalau mau menang, gampang. 1 beat. Enggak. Gue udah punya pemenangnya siapa. Jadi boleh kita ambil hadiah kita yang udah dipersiapkan dengan sangat matang oleh OCBC. Ini adalah sabuk penanda kalian sudah pernah menang di OCBC.
yang bisa jadi jaminan pinjol mungkin. Kita nggak tahu ya. Pemenangnya adalah gantian kerjanya. Kamaryana. Tahu nggak kenapa kamu menang? Kenapa? Karena kamu tuh sangat mirip dengan konsep TAYTB kita. Dengan kemudahan akses yang ada di digital, pembayaran menggunakan digital, seneng kan customer? Pas banget sama program kita. Emang OCBC terbaik. Untuk pemenang silakan diri di tengah dan berikan 2 kata lucu. Pelan kocak. 2 kata, masih kocak banget ini Mak. Apa sih kakak? Datang gue deh ya. Tapi sebelum 2 kata lucu boleh ngomong nggak? Iya boleh. Ini sabuknya muat nggak ya? Nanti bisa kita servis. Nah, bisa. Udah dikalung ya. Ini emang jadi tas westbag sebetulnya. Ya udah nggak usah 2 kata lucu, udah lucu barusan kan. Jadi emang bukan mau ngomong, emang mau pengalihan isu. Kira terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton episode kali ini. Tapi sebelum kita berakhir, gue punya pantun untuk kalian. Tolong dibantu lagi bilang cakep ya teman-teman. Mau jualan online, kuotanya habis. Buru-buru lari ke tukang pulsa. Yuk gabung ke Nyala Bisnis, karena tidak ada yang tidak bisa. Bisnis sepi terus? Sampai kapan gak mau diurus? Bisnis Fitness Index Indonesia masih rendah loh. Berani naik level aja bareng Nyala Bisnis Fitness Solution di OCBC. Yuk tingkatin kesehatan bisnismu dari bisnis fitness check-up. Terus lanjut ikutan bisnis fitness class. 1 kelas aja nggak cukup bro. Habis itu bisa kelola keuangan deh. Pakai Nyala Bisnis. Biar bisa dapat pinjaman mudah untuk kembangin bisnis lebih besar lagi. Waktunya latih bisnis biar makin cuan dan berani naik level bersama OCBC.